Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari Sahih Hadis Qudsi, dan kita akan membahas tentang hadis yang ke-22 tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala mengalahkan murkanya. Hadis ini perlu kita pelajari dan perlu kita ingat, terutama ketika seseorang tergelincir dalam dosa dan kesalahan, maka hendaknya dia ingat hadis ini. Jangan sampai dosa yang telah dia lakukan, kesalahan yang pernah dia lakukan menjadikan dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis semacam ini perlu kita bacakan kepada mukmin, kepada muslim dan muslimah yang mereka telah menyesal atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Kita tidak membacakan beratnya siksaan, besarnya dosa yang telah mereka lakukan, tapi yang kita bacakan adalah tentang luasnya rahmat Allah, tentang rahmat Allah mengalahkan murkanya, sehingga orang yang asalnya berada di dalam jurang keputusasaan, dia akan bangkit. Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu mengampuni semua dosa dan kesalahan yang telah dia lakukan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabihi wa huwa yaktubu ala nafsihi wa huwa wad'un indahu 'alal arsy, inna rahmati taghlibu ghadabi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya, maka Allah menuliskan di dalam kitabnya, dia menetapkan untuk dirinya. Lalu tulisan itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya, di atas arasy-Nya. Kita tahu arasy adalah makhluk yang sangat besar, bahkan makhluk Allah yang terbesar. Apa tulisannya? Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya nomor 7404, dan lafaz ini milik Bukhari. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz yang agak berbeda dalam sahihnya nomor 2751. Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya nomor 3543, dan Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya nomor 4295. Hadis ini adalah hadis yang jelas sahih ya, karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Ibnu Majah nomor 3467. Hadis yang tidak dipertanyakan lagi atas kesahihannya. Dan kita perlu tahu bahwa kejadian ini, penulisan ini terjadi sebelum makhluk itu melakukan dosa dan kesalahan. Baru Allah ciptakan makhluknya, Allah sudah membuat tulisan, Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Makhluknya belum melakukan perbuatan, makhluk belum melakukan kesalahan, bahkan mereka belum melakukan dosa besar, itu Allah sudah mencanangkan, Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Dari hadis yang mulia ini, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang seharusnya memberikan harapan kepada orang yang tergelincir dalam dosa dan kesalahan. Dari hadis yang mulia ini keluarlah 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil di kesempatan kali ini. Pelajaran yang pertama menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menulis suatu ketetapan untuk dirinya sendiri. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menulis suatu ketetapan untuk dirinya sendiri. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala
menulis satu ketetapan untuk dirinya sendiri. Sebagaimana disebutkan di awal hadis, lamma khalaqallahul khalqa, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, kataba fi kitabihi wa huwa yaktubu ala nafsihi, Allah menuliskan di dalam kitabnya dan menetapkan untuk dirinya. Jadi Allah menulis untuk dirinya sendiri, untuk zat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung lagi maha mulia. Dan penulisan itu terjadi sebelum Allah menciptakan makhluknya. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat yang lain ya, ketika kita ingin mensyarah satu hadis, maka caranya kita harus jam'ut turuq. Kita harus mengumpulkan semua jalur-jalur periwayatan yang berkaitan dengan tema itu, sehingga hadis yang redaksinya ringkas akan dijelaskan dengan hadis yang redaksinya lebih panjang. Hadis yang redaksinya umum akan dirincikan dengan hadis yang lebih terperinci lagi. Dan itu metode syarah hadis dengan hadis. Ada lagi syarah hadis dengan Al-Quran, yaitu lafaz hadis yang umum dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Ada riwayat yang lain dalam riwayat Ibnu Majah, kataba rabbukum ala nafsihi biyadihi qabla an yahluqal khalqa. Ini istidlalnya di sini, pendalilannya di sini. Rabb kalian telah menuliskan ketetapan untuk dirinya dengan tangannya sebelum dia menciptakan makhluk, qabla an yahluqal khalqa, sebelum Allah menciptakan makhluknya. Apa tulisannya? Rahmati sabaqat ghadabi. Agak berbeda tapi maknanya sama. Rahmatku mendahului murkaku. Intinya Allah itu terkadang membuat sebuah ketetapan untuk dirinya sendiri, ditulis, dan itu kalau dalam kaitannya dengan masalah ini, penulisan itu terjadi sebelum makhluk itu diciptakan. Dan antum bisa bayangkan, makhluknya belum ada, makhluknya belum berbuat, makhluknya belum berbuat dosa, Allah sudah berikan jaminan, inna rahmati taghlibu ghadabi. Kalau seandainya nanti makhlukku melakukan dosa, bahkan melakukan dosa-dosa besar, seandainya dia bertaubat, mohon ampunan, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Seharusnya dia mendapatkan hukuman dan siksaan, tetapi dia mendapatkan ampunan ketika dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini, menunjukkan kemuliaan tulisan tersebut. Menunjukkan kemuliaan tulisan tersebut. Menunjukkan kemuliaan tulisan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, wa huwa wad'un indahu 'alal arsy. Tulisan itu setelah Allah menuliskan inna rahmati taghlibu ghadabi, diletakkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diletakkan di atas arsy. Kita tahu arsy adalah sebuah tempat yang utama, yang besar, yang tersembunyi dari makhluknya. Tidak ada manusia yang bisa melihat arsy. Bahkan Nabi SAW tidak tahu betapa luasnya arsy, kecuali hanya dengan wahyu dan hanya dengan perbandingan, yaitu langit yang 7 lapis dibandingkan dengan kursi. Itu langit seperti sebongkah cincin, kursi seperti padang pasir. Kursi dibandingkan dengan arsy, kursi seperti sebongkah cincin, sedangkan arsy seperti padang pasirnya. Dan kursi adalah maudhi'ul qadamain, tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan perbandingan inilah arsy bisa diceritakan. Berapa meter perseginya tidak ada yang tahu, karena demikian luasnya arsy. Dan disitulah Allah meletakkan tulisan itu. Dan kalaulah kita boleh membuat permisalan, ya walillahil mathalul a'la, dan Allah memiliki permisalan sangat tinggi. Seandainya ada seorang itu punya sesuatu yang berharga, dia punya emas, permata, mutiara, maka dia tidak akan meletakkan sembarangan. Dia akan diletakkan di kamar khususnya. Jadi sekian banyak kamar yang ada. Di kamar itu pun diletakkan di lemari. Lemari pun dimasukkan ke dalam berangkas. Dan biasanya masih ada lagi tempat khusus mutiara itu. Di tempat itulah seorang menyimpan barang berharganya. Ketika
Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Allah meletakkan di atas arasy-Nya, maka itu menunjukkan sesuatu yang istimewa. Dan kalaulah tidak ada kalimat ini, maka makhluk yang berdosa pasti akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebagai bantahan pula bagi orang-orang wa'idiyah yang mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar, pelaku dosa bahkan pasti harus merasakan neraka. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Pelaku dosa, bahkan dosa besar, belum tentu dia merasakan neraka. Kalau kebaikannya ternyata bisa mengalahkan keburukannya. Dan salah satu yang menjadikan dosa terkalahkan karena dia sudah mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat Allah mengalahkan murkanya. Kemudian yang ketiga, dan ini intinya, pelajaran yang bisa kita ambil adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala mengalahkan murkanya. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala mengalahkan murkanya. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala mengalahkan murkanya. Ini kalimat yang sangat penting. Sebagaimana disebutkan dalam akhir hadis tadi, inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih dulu daripada murkanya. Kenapa? Karena rahmat itu sifat asal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu sifatnya rahmat pada asalnya. Sedangkan murka, sifat murka Allah Subhanahu wa ta'ala baru muncul ketika ada hamba yang melakukan kesalahan atau kedurhakaan. Baru muncul kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada asalnya sifat Allah itu adalah rahmat. Allah merahmati hambanya. Kapan Allah murka? Ketika ada hamba yang melakukan dosa dan kedurhakaan, baru muncul kemurkaan Allah. Jadi kalaulah tidak ada hamba yang berdosa, Allah tidak murka. Sehingga yang muncul adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga inna rahmati taghlibu ghadabi, maksudnya pada asalnya sifat Allah itu rahmah. Allah baru murka kalau hamba melakukan dosa dan durhaka. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan inna rahmati taghlibu ghadabi, maksudnya adalah jumlah hamba yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah hamba yang mendapatkan murkanya. Betapa banyak hamba yang sebenarnya dia tidak layak mendapatkan rahmat, namun dia mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan murka. Ada orang itu, jadi ketika seorang itu melakukan dosa, maka baru Allah memberikan murka. Adapun rahmat, ada orang yang seharusnya itu dia tidak mendapatkan rahmat, tapi karena luasnya rahmat Allah dia terlimpahi dengan rahmat itu. Tapi murka tidak Allah berikan, kecuali kepada orang yang melakukan dosa dan kesalahan. Contohnya ya, disebutkan oleh para ulama syurah, contohnya misalnya janin, anak balita, anak-anak kecil, yang mereka belum pernah melakukan ibadah yang dianggap dalam syariat kita. Karena anak kecil itu kan ghairu mukallaf, salat pun gak berpahala, dosa pun juga gak dianggap dosa. Mereka belum melakukan apa-apa dalam peribadahan. Tapi anak-anak seperti ini sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal mereka belum melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka belum, bayi misalnya, dia belum sholat, dia belum puasa, dia belum zakat, dia belum berhaji, masih bayi. Tapi dia sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun murka tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan Allah. Seperti misalnya seorang yang membunuh mukmin, seorang yang lari dari medan peperangan, yang semua ini mendatangkan kemurkaan Allah untuk dia. Artinya kalau dia nggak melakukan itu, dia nggak dimurkai oleh Allah. Begitu dia melakukan itu, Allah baru murka. Beda dengan bayi tadi, dia tidak melakukan apa-apa sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pemaknaan yang kedua, inna rahmati taghlibu ghadabi, maksudnya jumlah hamba yang mendapatkan rahmat jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah hamba yang mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an sebagai contoh ya, ini yang kemurkaan Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan." Barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja. Jadi sengaja dibunuh mukmin itu, ini dosanya besar sekali. Sampai terbunuhnya seorang mukmin itu lebih berat bagi Allah daripada hancurnya seluruh dunia. Kata Nabi SAW, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia ini itu lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya satu orang muslim. Nah, kalau ada orang yang sengaja membunuh orang yang beriman, apapun alasannya, apalagi alasan yang tidak dibenarkan, apa balasannya? Fajazauhu jahannam. Maka baginya ancaman neraka jahanam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Kemudian Allah mengatakan wa ghadiballahu alaihim, dan Allah murka kepadanya. Kenapa Allah murka? Karena dia melakukan dosa. Seandainya dia tidak membunuh, Allah tidak murka. Jadi ketika dia membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka diancam dengan neraka. Wa ghadiballahu alaihim, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknatnya. Wa'addalahu adaban azima, dan Allah telah menyediakan baginya siksaan yang besar. Kapan orang ini dimurkai oleh Allah? Kapan orang yang dimurkai oleh Allah? Setelah membunuh dengan sengaja. Seandainya dia tidak membunuh, Allah tidak murka. Jadi kemurkaan baru datang ketika dia melakukan dosa dan kesalahan. Contoh yang kedua, dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-16, wa may yuwallihim yauma idzin duburahu. Pada hari yang mereka itu mundur ke belakang, illa mutaharrifal liqitalin, kecuali karena strategi perang, au mutajayyizan ila fi'atin, kecuali dia bergabung dengan pasukan yang lain. Jadi ada orang yang perang kemudian dia mundur ke belakang, bukan karena strategi perang, bukan karena ingin gabung dengan kelompok yang besar. Apa dosanya? Faqad ba'a bi ghadabim minallah, maka dia kembali itu dengan mendapatkan murka Allah. Wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir, bagi mereka neraka jahanam tempat kembalinya, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Coba kita teliti ayat yang mulia ini. Ketika ada seorang mukmin yang berjihad, maka ini pahalanya besar. Bahkan seandainya dia terbunuh di medan jihad, ada 6 keutamaan. Diampuni dosanya sejak tetesan darah yang pertama, dia tidak dikejutkan dengan kejutan hari kiamat, tiupan sangkakala, dia nikahkan dengan bidadari surga, dia bisa memberikan 60 syafaat kepada kerabatnya. Ada banyak keutamaan orang yang berjihad ini. Tapi begitu dia mundur ke belakang, saat mundur itu loh Allah murka kepadanya. Artinya seandainya dia tidak mundur, atau sebelum dia mundur, Allah murka apa tidak? Tidak murka. Kapan murkanya? Ketika dia mundur. Ketika dia mundur dari peperangan, maka itulah Allah murka. Jadi kembali lagi, semua dalil-dalil ini menunjukkan bahwa kemurkaan Allah itu baru datang, baru terjadi saat hamba melakukan kesalahan. Jadi bukan gak ada angin, gak ada hujan kemudian Allah murka, tidak ada. Yang ada Allah merahmati. Allah itu mencintai hambanya. Ketika hamba itu melakukan kesalahan, maka Allah murka. Itu pun kalau hambanya tidak bertaubat. Seandainya hambanya bertaubat, maka Allah pun kembali merahmati mereka. Jazakallahu khairan. Kita tentu masih ingat para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kisahnya Ashabul Ukhdud di surat Al-Buruj ya, yang dia membakar orang-orang yang beriman dan dia menyaksikan proses pembakaran itu. Jadi kita tahu ya, ada seorang gulam yang dia tidak bisa dibunuh kecuali dengan satu cara, yaitu dia diletakkan di sebuah pohon, di sebuah tempat, kemudian yang mana harus rajanya pun harus mengucapkan amantu bismillahirabbil gulam, dengan menyebut nama Robnya pemuda ini. Akhirnya dipanah, kena pelipisnya, mati dia, meninggal dunia. Dan kejadian itu dilihat oleh seluruh rakyat raja itu, sehingga terbunuhnya Hulam justru menjadikan mereka beriman. Semuanya kompak mengatakan amantu bi rabbi Hulam, kami beriman dengan Robnya pemuda ini. Dan raja murka sehingga dibuatlah parit
yang berisi api, orang yang ingin selamat harus keluar dari agamanya gulam. Sehingga ada seorang ibu-ibu yang dia sedang menggendong anaknya. Kemudian giliran dia akan dilemparkan. Ibu ini ragu, kalau dia mati nggak apa-apa, tapi anaknya gimana? Maka bayi itu bisa mengatakan, wahai ibu isbir, ya umma isbir. Karena sungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Jadi bayi bisa bicara dan akhirnya ibu pun dilemparkan ke dalam api itu. Nah, kejadian itu yang Allah sebutkan dalam surat Al-Buruj ya, yang itu bersambung dengan nanti kejadian di surat Al-Fil. Karena raja itu nanti akan diperangi oleh raja Nasrani. Jadi kalau kita sambung kisahnya, raja yang tadi mau lakukan pembunuhan massal rakyatnya dengan dibakar, ada satu orang yang selamat. Satu orang yang selamat dan dia orang Nasrani, itu agama Nasrani zaman itu. Dia melapor ke raja Yaman, ke raja Syam ya. Kemudian raja Syam memerintahkan raja Yaman yang sama-sama Nasrani untuk melakukan agresi penyerangan balasan. Waktu itu yang dikirim 2 orang, salah satunya itu Abroha ya, Raja Abroha. Ana lupa nama lengkapnya, Raja Abroha. Dan Abroha ini panglima perang. Ringkasnya akhirnya raja yang tadi membunuh itu berhasil dieksekusi, bahkan dia melarikan diri di laut dan akhirnya tenggelam. Akhirnya Abroha lah menguasai tempat itu, terjadi perang antara 2 panglima ini dan yang menang Abroha. Abroha akhirnya membuat sebuah tempat yang megah, yang dia pingin menjadi tempat pusatnya orang-orang Nasrani, yang disebut dengan Al-Qulais, sebuah bangunan yang tinggi, megah. Orang-orang Arab waktu itu yang dengar, karena ada tempat tandingan Ka'bah mereka, maka ada satu orang yang mendatangi dan buang kotoran di Al-Qulais itu. Sehingga Abroha marah besar, dia berjanji untuk menghancurkan Ka'bah. Karena dianggap ada satu orang yang menodai tempat ibadah mereka. Sehingga terjadilah seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Fil itu. Akhirnya Abroha pun mati, meleleh karena batu yang dijatuhkan oleh burung yang dari neraka. Taib, kembali ke kisah tadi ya, ke kisahnya raja yang membakar tadi. Allah sebutkan dalam surat Al-Buruj itu, disebutkan di sana bahwa wahwal ghafurul wadud. Yang menarik itu, Allah mengatakan wahwal ghafurul wadud. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ghafur, maha pengampun, dan Al-Wadud, maha penyayang. Apa kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ketika menjelaskan ayat tadi dan mengaitkan dengan kisah Ashabul Uhdud, beliau mengatakan bahwa di dalam ayat ini wahwal ghafurul wadud, dalam potongan ayat di surat Al-Buruj itu, seandainya raja yang sudah membunuh rakyatnya dengan dibakar, sudah gitu disaksikan, artinya dia bangga dengan pembakaran itu, dia bertaubat kepada Allah seandainya saja, maka Allah akan mengampuni dosanya dan Allah akan menyayanginya. Seandainya, tapi tidak, akhirnya dia dalam kekufuran. Tapi seandainya orang yang punya dosa seberat itu, dia mau bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dia dan Allah akan menyayangi dia. Bayangkan kalau ada orang yang dosanya tidak sekaliber itu, maka jelas bagi Allah mudah untuk mengampuni dosa-dosa hambanya. Itu ikhwati fillah, 3 pelajaran penting ya. Coba kita ulang sebelum kita pindah di hadis yang ke-23. Ada 3 pelajaran penting tadi. Apa yang pertama? Menunjukkan Allah menulis sesuatu ketetapan untuk dirinya sendiri, Masya Allah. Yang kedua, menunjukkan kemuliaan tulisan tersebut. Yang ketiga, rahmat Allah mengalahkan murkanya. Tadi pesan anak tadi ya, antum ingat hadis ini, terutama ketika seorang tergelincir dalam dosa dan kesalahan, terutama ketika ada orang yang melaporkan dia sudah menyesal dengan dosanya. Antum jangan bacakan ayat-ayat ancaman. Orang yang berzina begini, orang yang bunuh, jangan itu. Tapi katakan, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, inna rahmati taghlibu ghadabi. Agar terbangun dia, Masya Allah, dosaku tidak ada apa-apanya dengan rahmat Allah yang sangat luas.